Pernah ada yang berkata, di usia tua tidak ada lagi kehidupan seksual. Tapi saya telah bertemu banyak orang yang hidup panjang, bahagia, dan sehat. Dan mereka semua memiliki satu rahasia yang sama. Mereka tetap menjaga keintiman dengan pasangan hidupnya. Itu bukan hal yang aneh. Kehidupan suami istri di usia lanjut tidak hilang. Ia hanya berubah, menjadi lebih lambat, lebih dalam, dan lebih bermakna, bukan sekadar soal fisik. Namun, banyak orang tetap menyimpan perasaan malu, bahwa saat sudah tua, sebaiknya tidak boleh, atau tidak bisa lagi. Banyak bapak dan ibu yang setelah usia 60 tahun mulai terdiam soal keintiman, tidak berani bertanya, tidak berani berbagi, tidak berani mengakui kebutuhan paling alami. Dan dari keheningan itu, kesehatan fisik dan mental mulai menurun secara perlahan. Pak Ahmad Suherman, 74 tahun, dari Palembang, adalah salah satu dari mereka yang pernah terdiam seperti itu. Setelah melewati usia 70, beliau merasa sulit tidur, sakit punggung, enggan keluar rumah, dan mudah merasa sedih tanpa alasan. Beliau mengira itu gejala penyakit usia tua. Tapi setelah sesi konsultasi kesehatan, beliau menyadari yang ia butuhkan bukanlah obat, melainkan rasa dekat, rasa dicintai, rasa disentuh. Seksualitas di usia lanjut adalah bagian dari kehidupan, bukan untuk membuktikan kemampuan, tetapi untuk menjaga koneksi, semangat hidup, dan rasa berbagi yang sangat manusiawi antara dua orang yang telah melewati banyak hal bersama. Dalam program Vitalitas Emas hari ini, saya, Dr. Ahmad Wira, 66 tahun, spesialis kesehatan lansia di Bandung, akan mengajak Anda menjelajahi 6 manfaat ilmiah yang telah terbukti tentang seksualitas usia lanjut dan 4 cara nyata, lembut, alami untuk membangkitkan kembali keintiman. Dan ingatlah satu hal, kehidupan intim bukanlah hal yang memalukan. Itu adalah hak untuk hidup secara utuh. Ada satu hal yang banyak orang tidak menyangka, kehidupan seksual yang lembut dan teratur bisa memberikan manfaat yang hampir setara dengan olahraga kardiovaskular ringan. Ketika kita berintimasi, tubuh tidak hanya meningkatkan detak jantung, tetapi juga memperlancar aliran darah ke seluruh organ, terutama jantung, otak, dan otot di area perut bawah. Aktivitas ini membantu pembuluh darah melebar, meningkatkan kemampuan mengalirkan oksigen, dan menurunkan risiko penyumbatan pembuluh darah, penyebab utama stroke dan serangan jantung. Sebuah studi dari Universitas Indonesia 2021 meneliti lebih dari 1.000 orang di atas usia 65 tahun di Jakarta dan Depok. Hasilnya menunjukkan, mereka yang masih berhubungan suami istri setidaknya sekali seminggu memiliki tingkat stroke 28% lebih rendah dibandingkan yang sudah tidak berintimasi. Yang menarik, seksualitas di usia lanjut, jika dilakukan dengan ritme lembut dan posisi yang sesuai, tidak memberatkan jantung. Justru sebaliknya, ia mengaktifkan sistem peredaran darah, menjaga agar jantung tetap memiliki alasan untuk berdegup kencang. Bukan hanya karena darah, tapi karena rasa sayang. Tentu saja, bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes, menjaga keamanan saat berintimasi adalah hal penting. Dalam hal ini, diskusi terbuka dengan dokter sangat disarankan untuk menentukan tingkat aktivitas yang sesuai. Pertanyaan untuk direnungkan. Kapan terakhir kali Anda memeluk pasangan hidup Anda dan merasakan jantung Anda berdetak lebih cepat? Jangan abaikan tanda itu, karena bisa jadi kehidupan sedang dipelihara dengan lembut di dalam momen keintiman tersebut. Ketika kita membicarakan obat jiwa bagi lansia, jarang sekali yang memikirkan tentang seksualitas. Tapi sungguh mengejutkan, keintiman fisik adalah salah satu obat penenang alami paling kuat yang bisa dihasilkan tubuh manusia. Dalam setiap pelukan, genggaman tangan, atau momen keintiman, tubuh akan melepaskan oksitosin, yang dikenal sebagai hormon kedekatan, dan serotonin, zat pengatur suasana hati. Hormon-hormon ini membantu menenangkan sistem saraf, mengusir rasa cemas, kesepian, dan secara khusus menurunkan risiko depresi pada lansia. Dr. Riana Wulandari, psikolog geriatri di Jakarta, pernah menyampaikan dalam sebuah seminar tahun 2022, sebanyak 72% pasien lansia dengan depresi ringan mengalami perbaikan signifikan dalam kondisi mental setelah dibimbing untuk menjaga keintiman secara rutin dengan pasangan. Beberapa pasien bahkan tidak lagi membutuhkan obat tidur atau antidepresan. Mereka hanya perlu dipeluk, berbagi sentuhan fisik, dan merasa masih dicintai. Rasa positif setelah setiap sentuhan tidak hanya berlangsung sesaat,
tetapi juga bertahan berjam-jam setelahnya, membantu pikiran lebih tenang, hati lebih gembira, dan membangkitkan kembali keinginan untuk hidup, sesuatu yang sangat penting di usia lanjut. Apakah Anda pernah memperhatikan bahwa orang-orang lanjut usia yang tetap tersenyum cerah dan suka bercanda dengan pasangannya, biasanya hidup lebih lama dan lebih jernih pikirannya? Kapan terakhir kali Anda menggenggam tangan pasangan Anda, hanya untuk merasakan kehangatan kehadirannya? Kadang, kebahagiaan tidak terletak pada kata-kata, melainkan pada satu pelukan yang cukup lama untuk mengusir semua kesedihan. Mungkin Anda belum pernah mendengar orang berkata seperti ini, hubungan seksual adalah salah satu bentuk latihan otak. Namun ilmu pengetahuan telah dan terus membuktikan bahwa hal ini tidak hanya benar, tetapi juga sangat efektif bagi orang lanjut usia. Saat terjadi kedekatan fisik, otak akan aktif di bagian korteks prefrontal, area yang mengatur memori, logika, dan pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, dopamin, neurotransmitter penting, diproduksi lebih banyak, membantu meningkatkan daya ingat, koneksi emosional, dan respons bahasa. Sebuah penelitian dari Universitas Leiden, Belanda, tahun 2023 yang mengikuti 620 orang berusia di atas 70 tahun selama 12 bulan menghasilkan temuan mengejutkan. Mereka yang menjaga keintiman dengan pasangan setidaknya 2 kali sebulan memiliki skor yang jauh lebih tinggi dalam tes memori dan reaksi cepat. Masih menurut penelitian tersebut, kedekatan yang terjaga secara teratur membantu proses penuaan otak melambat, menjaga ketajaman refleks dan kejernihan dalam aktivitas sehari-hari. Itulah sebabnya mengapa banyak pasangan usia 70-an masih bisa bepergian bersama, bermain teka-teki silang, atau memasak bersama dengan penuh semangat, karena otak mereka masih dilatih melalui emosi. Pernahkah Anda melihat cahaya bahagia di mata seorang lansia saat dipanggil dengan nama panggilan kesayangan dari masa muda oleh pasangan hidupnya? Hubungan suami istri tidak perlu terburu-buru, tidak perlu sempurna, cukup-cukup dekat untuk membangkitkan kenangan, menyambung emosi, dan membantu kita tidak lupa siapa diri kita. Itu bukan sekadar kenangan, itu adalah memori yang hidup kembali berkat kasih sayang. Satu hal yang semakin ditekankan oleh dunia medis modern, emosi positif dan kedekatan intim memiliki pengaruh nyata terhadap sistem kekebalan tubuh, terutama pada orang tua. Dan seksualitas, meski dalam bentuk yang lembut, juga merupakan bentuk koneksi yang dapat memberikan kekuatan pertahanan alami bagi tubuh. Saat berpelukan, bermesraan, atau mencapai orgasme, tubuh akan meningkatkan produksi imunoglobulin A, IgA. Antibodi penting yang berperan membunuh virus dan bakteri di saluran pernapasan dan pencernaan. Selain itu, hormon oksitosin yang dilepaskan dalam momen kedekatan akan membantu mengatur aktivitas sel imun dan mengurangi peradangan. Sebuah laporan dari Lembaga Ilmu Biologi Kesehatan Indonesia 2022 menyebutkan, orang berusia di atas 65 tahun yang memiliki kehidupan seksual stabil dan keterikatan emosional cenderung lebih jarang terkena flu, infeksi ringan, dan pulih dari penyakit 30% hingga 50% lebih cepat dibanding mereka yang hidup sendiri atau tidak lagi memiliki kontak intim. Kisah nyata, Ibu Nuraini, 68 tahun, tinggal di Bukit Tinggi, pernah mengalami gangguan kesehatan ringan yang tak jelas penyebabnya, dari pilek, sakit kepala, hingga gangguan pencernaan. Setelah berkonsultasi dengan dokter, beliau mulai membangun kembali koneksi dengan suaminya. Bukan sekadar hubungan seksual, tapi melalui pelukan hangat, berjalan bersama, dan mengobrol sebelum tidur. Kesehatan beliau membaik secara nyata hanya dalam beberapa bulan. Dan itulah pesan pentingnya, kasih sayang tidak hanya menghangatkan hati, tetapi juga memperkuat sistem imun. Sudahkah Anda memberikan cukup kasih sayang untuk orang di samping Anda dan untuk tubuh Anda sendiri? Ketika sistem kekebalan tubuh sudah diperkuat melalui koneksi intim, maka satu manfaat tersembunyi lainnya mulai muncul, yaitu tidur malam yang lebih nyenyak dan berkualitas. Lansia sering mengalami insomnia, gelisah, atau terbangun pukul 2-3 pagi dan sulit kembali tidur. Namun tidak banyak yang tahu bahwa aktivitas seksual, bahkan hanya berupa pelukan lembut, bisa menjadi obat tidur alami yang paling ampuh. Setelah mencapai orgasme, tubuh akan melepaskan berbagai hormon yang menenangkan seperti prolaktin dan oksitosin, membuat pikiran menjadi tenang, tekanan darah sedikit turun, dan otak masuk ke kondisi istirahat alami. Pada saat yang sama, hormon melatonin, pengatur siklus tidur, juga diproduksi lebih banyak. Sebuah studi oleh Lembaga Penelitian Tidur Nasional Indonesia
2022 terhadap 325 lansia menunjukkan mereka yang menjaga aktivitas seksual lembut dengan pasangan 1-2 kali seminggu memiliki durasi tidur nyenyak, rata-rata meningkat 42 menit setiap malam. Selain itu, mereka lebih jarang mengalami mimpi buruk, jarang terbangun di tengah malam, dan merasa lebih segar saat bangun di pagi hari. Pak Sumardi, 71 tahun, tinggal di Cirebon, dulu mengira dirinya menderita insomnia kronis. Namun setelah sang istri mulai aktif memeluk dan tidur berdampingan setiap malam, bukan untuk melakukan sesuatu yang besar, tapi hanya untuk berpelukan dan bernapas dalam irama yang sama, beliau merasakan tidur datang lebih cepat dan bangun tanpa rasa lelah. Tidur nyenyak di usia tua tidak datang dari obat, tapi dari perasaan disentuh, merasa aman, dan merasa diperhatikan. Tidur nyenyak yang hadir lewat koneksi lembut ternyata membawa satu hal lagi yang tampak tak kasat mata, namun memiliki kekuatan terbesar, menjaga kepercayaan diri dan harga diri seorang lansia. Di usia setelah 60 tahun, banyak hal dalam hidup mulai berubah. Tubuh melambat, ingatan tidak lagi tajam, anak-anak tumbuh dewasa dan sibuk, membuat banyak orang tua merasa diri mereka tak lagi bernilai. Namun justru perasaan bahwa diri masih berharga, masih bisa dekat dengan pasangan, menjadi obat yang diam-diam memelihara harga diri. Seks di usia lanjut bukan lagi soal membuktikan kemampuan seperti saat muda, melainkan menjadi bentuk cinta, penghargaan, dan ikatan jangka panjang. Ketika seorang istri masih meletakkan tangan di atas tangan suaminya, ketika seorang suami masih duduk di samping, mengusap lembut punggung istrinya tanpa kata. Hal-hal kecil itu mengirim pesan kuat. Aku masih di sini dan kamu masih dicintai. Menurut Dr. Yuliana Mutia, pakar psikologi geriatri dari Universitas Gadjah Mada, lansia yang tetap memiliki kehidupan intim biasanya memiliki skor penilaian kualitas hidup dan kepuasan pribadi 35% lebih tinggi dibanding mereka yang tidak memiliki kedekatan. Mereka berjalan dengan lebih percaya diri, berkomunikasi dengan lebih tenang, dan tidak lagi merasa tertinggal. Karena mereka tahu, dalam mata pasangan hidupnya, mereka tetap penting. Dan bila seorang lansia masih merasa dicintai, maka ia masih punya motivasi untuk hidup sehat, hidup lebih lama, dan hidup penuh makna. Lantas, apakah Anda sudah mengatakan pada pasangan Anda hari ini bahwa ia masih indah dan masih layak untuk dicintai? Seksualitas tidak hilang karena usia, tapi memudar saat manusia berhenti membicarakannya. Setelah usia 60, banyak pasangan mulai tidur di kamar terpisah. Bukan karena tidak saling mencintai, tapi karena merasa sungkan, takut merepotkan, atau enggan menyentuh. Lalu perlahan, keintiman menjadi sesuatu yang asing. Namun alasan sebenarnya tidak sesederhana itu. Penyebab pertama adalah penurunan hormon seksual, perubahan diam-diam dalam tubuh. Pada pria, kadar testosteron menurun sedikit demi sedikit setelah usia 50. Pada wanita, estrogen menurun drastis setelah menopause. Perubahan hormon ini membuat tubuh mudah lelah, kering, dan keinginan menurun. Tapi karena jarang dibicarakan, banyak orang mengira diri mereka tidak normal, lalu memilih diam. Alasan kedua adalah rasa takut lelah, takut sakit, takut merepotkan. Banyak yang menganggap bahwa di usia tua, hubungan intim sebaiknya dihentikan agar bisa istirahat. Sebagian karena takut, apakah jantungku kuat? Apakah ini akan memberatkan pasangan? Lama-lama, rasa sungkan menjadi penghalang. Semua emosi terkubur di balik kata-kata dingin. Saya baik-baik saja. Penyebab ketiga adalah rasa malu, kurang pengetahuan, dan stigma bahwa sudah tua. Beberapa orang merasa bahwa seks di usia lanjut adalah hal yang tidak pantas. Ada yang bahkan malu jika cucunya tahu mereka masih saling berpelukan atau mencium. Hal ini berasal dari budaya dan anggapan lama, bahwa orang tua harus berwibawa dan tidak butuh kedekatan lagi. Dan akhirnya emosi padam ketika tak ada yang mulai lebih dulu. Banyak pasangan lansia tidak lagi berbicara tentang perasaan. Mereka saling merawat dengan makanan dan obat, tapi lupa untuk saling menyentuh, lupa genggaman tangan, lupa pelukan. Dan akhirnya bukan karena tak ada cinta, tapi karena tak ada yang memulai. Dr. Nurdin Arwana, spesialis geriatri di Surabaya mengatakan, selama lebih dari 30 tahun praktik, saya menyadari alasan utama lansia kehilangan kehidupan seksual bukan karena tubuh, melainkan karena diam dalam hati. Dan keheningan itu tidak hanya menjauhkan mereka, tapi juga membuat mereka sedih, kesepian, dan perlahan kehilangan semangat hidup. Jika tak ada yang menggenggam tangan Anda, tak ada yang memeluk Anda, bisa jadi Anda akan perlahan kehilangan keinginan untuk tersenyum.
Ingatlah, tubuh manusia tidak pernah berhenti butuh kasih sayang. Entah di usia 60, 70, atau 90, rasa terkoneksi, rasa diinginkan, tetap menjadi obat hidup yang penting bagi hati dan jiwa. Jika keheningan adalah alasan orang tua kehilangan kehidupan seksual, maka jawabannya bukan pada obat-obatan, melainkan pada cara kita membuka hati dan membangun kembali koneksi. Kami telah bertemu puluhan pasangan usia di atas 60 yang dulu mengira cinta mereka telah dingin. Tapi cukup dengan beberapa perubahan kecil, semua perasaan bisa kembali menyala seperti awal mula. Berikut 4 langkah sederhana, namun mendalam untuk membangkitkan kembali keintiman di usia lanjut. Langkah pertama, ciptakan ruang untuk koneksi setiap hari. 130 kata. Tidak perlu tempat tidur, tidak perlu lilin. Cukup sediakan satu momen setiap hari untuk benar-benar bersama. Tatapan mata yang diam, pertanyaan yang peduli, genggaman tangan saat berjalan bersama. Seperti kisah pasangan Pak Rosihan, 71 tahun Padang, yang berkata, "Kami minum teh sore bersama. Tidak banyak bicara, tapi saat dia bersandar pelan ke bahu saya, hati saya langsung terasa hangat." Ruang emosional tidak berada pada tempat, melainkan pada kehadiran yang utuh dan tulus. Langkah kedua, periksa kesehatan bersama. Hadapi hambatan fisiologis. 130 kata. Banyak lansia malu memeriksa hal sensitif. Tapi saat mereka pergi bersama ke dokter, yang mereka dapat bukan hanya obat, tapi juga harapan. Kita masih bisa mencintai. Bagi sebagian orang, penurunan hormon, sulit orgasme, atau rasa sakit saat berhubungan bisa diatasi. Dengan satu sesi konsultasi ringan, dokter bisa memberikan latihan otot dasar panggul, pola makan yang sesuai, atau bantuan medis bila diperlukan. Dan yang paling penting, saat datang bersama, pasangan tidak hanya mengobati tubuh, tapi juga menyembuhkan jarak di hati. Langkah ketiga, gunakan bantuan alami, pelumas, posisi yang lembut, 140 kata. Usia tua tidak butuh kekuatan. Usia tua butuh kelembutan, rasa, dan pengertian. Banyak pasangan merasa khawatir saat mengalami kekeringan atau rasa sakit saat berhubungan. Tapi itu bukan kesalahan siapapun, melainkan bagian alami dari penuaan. Solusi paling mudah adalah menggunakan pelumas berbahan dasar air, aman dan mudah dipakai. Selain itu, posisi yang lembut, waktu berpelukan yang lebih lama, atau sekadar pijatan punggung, semua adalah cara menyentuh tanpa tergesa-gesa. Saya menyadari tidak perlu melakukan banyak hal. Cukup saat dia membiarkan saya memeluknya, hidup saya terasa berarti. Cerita dari Pak Mulyono, 73 tahun, Malang. Langkah keempat, komunikasi tanpa kata. Lewat tangan, nafas, dan kehadiran. 150 kata. Tidak semua orang pandai mengucap perasaan, tapi semua orang bisa menunjukkannya lewat tangan. Genggam tangan saat menonton televisi. Letakkan telapak tangan dengan lembut di dada pasangan sebelum tidur. Peluk dari belakang saat mencuci sayur bersama. Hal-hal itu tampak kecil, tapi adalah bahasa intim yang paling dibutuhkan lansia. Biarkan kedekatan datang secara alami, lewat nafas, tatapan penuh kasih, keheningan yang tidak menciptakan jarak. Kami tidak lagi bilang aku cinta kamu setiap hari. Tapi saat dia menggenggam tangan saya ketika tidur, saya tahu dia masih di sana. Masih mencintai saya seperti dulu. Berbagi dari Ibu Titiek, 68 tahun, Jakarta. Kedekatan di usia lanjut tidak harus sempurna, yang penting tulus. Dan ketika Anda memulai dari hal terkecil, hati pasangan akan langsung merasakannya. Namun tidak semua orang masih punya cukup waktu untuk memulai kembali. Kisah Pak Rachmat, 76 tahun, tinggal di Denpasar, membuat banyak orang menitikkan air mata dalam program Harmoni Usia Senja. Setelah lebih dari 40 tahun hidup bersama sang istri, saat sang istri jatuh sakit dan wafat, Pak Rachmat jatuh ke dalam kehampaan yang dalam. Rumah yang dulunya penuh tawa, kini hanya diisi suara televisi dan makan malam yang dingin. Awalnya beliau mengira dirinya hanya merasa sedih sesaat. Namun perlahan-lahan, beliau mengalami insomnia berkepanjangan, daya ingat menurun, dan kehilangan minat untuk bertemu teman-teman. Beliau pun memeriksakan diri, hasil tes semuanya normal. Namun psikolog berkata satu kalimat yang membuat beliau tak kuasa menahan air mata. Yang Bapak butuhkan bukan obat, tapi sentuhan tangan, sebuah pelukan, atau rasa bahwa masih ada seseorang yang dekat. Kita sering merawat tubuh, tetapi lupa bahwa manusia juga butuh dicintai, butuh disentuh di usia berapapun. Dan saat perasaan itu hilang, kita tidak hanya sedih, kita melemah. Kita merasa kesepian, bahkan saat dikelilingi banyak orang.
Yang lebih menyedihkan lagi, begitu banyak lansia juga mengalami hal serupa, tanpa ada yang tahu. Mereka hidup dalam keheningan, di kamar tidur yang dingin, dalam ucapan, "Sudah tua, kok masih mikirin itu?" Padahal kenyataannya, seksualitas tidak punya usia, kasih sayang tak punya batas. Keintiman, selama masih ada, berarti hati kita masih hidup. Dan jika kita tidak memulainya hari ini, bisa jadi suatu hari nanti, kita juga akan menyesal seperti Pak Rahmat. Sahabatku, setelah semua kisah, bukti ilmiah, dan kesedihan yang belum sempat diberi nama, kami hanya ingin mengingatkan satu hal, dengan lembut namun mendalam. Seks di usia tua bukan sesuatu yang memalukan. Itu bukan kemewahan, apalagi tanda bahwa kita kekanak-kanakan atau tidak pantas. Seksualitas adalah bagian alami dari manusia, seperti napas, seperti tidur, seperti genggaman tangan saat cuaca dingin. Seks bukan hanya soal tubuh. Ia adalah koneksi, adalah kehangatan, adalah sinyal bahwa hati masih ingin dicintai. Dan bagi lansia, hal ini justru semakin penting. Karena saat tubuh melambat, kedekatan emosionallah yang menjaga jiwa kita tetap segar. Anda berhak untuk hidup dalam cinta sepenuhnya, meskipun Anda sudah berusia 60, 70, atau 80 tahun. Dan jika hari ini Anda merasa sudah terlalu lama melupakan rasa itu, maka belum terlambat untuk memulai kembali. Bisa dimulai dengan tatapan penuh kasih, obrolan jujur, atau hanya dengan keberanian menyebut hal ini kepada pasangan. Karena terkadang, kebahagiaan di usia senja hanya butuh dimulai dari sebuah pelukan tanpa kata. Sahabatku yang baik, jika Anda sudah menyimak sampai bagian ini, mungkin ada sesuatu dalam diri Anda yang mulai bangkit. Mungkin itu kesedihan yang belum pernah Anda ungkapkan. Mungkin itu kenangan lama tentang sekali Anda pernah menggenggam tangan, pernah saling menyentuh, dan pernah bahagia. Kalau begitu, hari ini, apakah Anda siap untuk memulai lebih dulu? Tanyakan pada pasangan Anda dengan nada paling lembut. Bolehkah kita duduk berdua sebentar, hanya untuk saling mendengarkan? Jika Anda merasa video ini menyuarakan apa yang Anda pikirkan, yang Anda rasakan, silakan tekan tombol berlangganan ke kanal Vitalitas Emas. Saya dan tim akan terus membagikan konten yang paling hangat, penuh pengertian, dan dibutuhkan untuk kesehatan, emosi, dan kebahagiaan usia lanjut. Dan jika Anda punya seseorang, pasangan, sahabat, atau orang tua yang telah memasuki usia 60 tahun, bagikan video ini untuk mereka, karena cinta tak selalu harus diucapkan. Terkadang satu video yang tepat waktu sudah cukup untuk menyentuh dan menyembuhkan. Apakah Anda sudah siap? Mari mulai dari sebuah genggaman tangan atau sebuah senyuman. Usia lanjut tidak harus berarti kesepian, dan Anda tidak perlu menjalaninya seorang diri.